mengkafirkan Jokowi, mem-PKI-kan Jokowi, menganggap kiai-kiai yang bersama dengan pemerintah sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku sekalian, saat ini tengah ramai di medsos perbincangan tentang kadrun atau kadal gurun. Cerita tentang kadrun ini sering dialamatkan kepada kalangan agama tertentu, terutama umat Islam, dan ini tentu tidak tepat kalau kemudian semua yang berbau Islam itu disebut sebagai kadal gurun. Istilah kadal gurun ini sebenarnya istilah yang muncul pada pemilihan umum presiden 2019 setelah sebelumnya ada istilah cebong dan kampret. Istilah cebong ini dialamatkan kepada para pendukung Joko Widodo. Karena apa? Ada satu olok-olokan yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama, Habib Muhammad Rizik bin Syihab, yang menyebut Jokowi dengan istilah Jokodok. Nah, anak buah kodok itu namanya cebong. Nah, cebong ini dipersonalisasikan kepada siapa saja yang dianggap sebagai pendukung Jokowi, entah ia seorang ulama, intelektual, atau apapun, asal ia mendukung Jokowi maka disebut sebagai cebonger atau pengikut cebong. Sementara di lain pihak mereka menyebut kelompok yang berbeda waktu itu yang berada di belakang calon presiden Prabowo Subianto disebut dengan kampret. Kampret ini juga sebutan untuk mereka yang berada di barisan Prabowo Subianto yang pada saat itu menggunakan istilah koalisi merah putih atau disingkat KMP. Nah, kemudian dipelesetkan menjadi kampret. Bagi para pendukung Jokowi, siapapun yang menyerang Jokowi, karakteristiknya adalah melakukan karakter assassination terhadap Jokowi, itu disebut sebagai pendukung kampret atau koalisi merah putih. Dan sering kemudian pelesetan itu dengan bahasa-bahasa yang kampret itu kepalanya di bawah, kampret itu turunannya codot dan lain-lain, yang semuanya tidak baik. Nah, setelah Pilpres usai, kemudian muncul istilah lain yang disebut dengan kadal gurun. Dan kadal gurun ini biasa dialamatkan kepada mereka, terutama dari kalangan Islam, yang melakukan serangan-serangan baik secara bahasa terhadap Jokowi. Saya mencoba berbicara dengan kacamata yang berbeda. Kadal gurun ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah abdob. Dob ini binatang yang karakteristiknya adalah karakteristik kadal gurun atau biawak. Dan ini Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitabnya Musnad Ahmad, hadis yang ke-11.002, disebutkan haddatsana Abdus Samad, haddatsana Hammam, haddatsana Qatadah an Abi Nadrata an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana, menceritakan kepada kami Imam Ahmad bin Hambal. Siapa yang menceritakan? Abdus Samad. Abdus Samad ini nama lengkapnya adalah Abdus Samad bin Abdul Warith bin Sa'id bin Zakwan Al-Ambari At-Tanawuri. Ini termasuk kalangan tabi'in yang wafat pada tahun 207 Hijriah. Kemudian haddatsana Hammam, dan menceritakan kepada kami Hammam. Hammam ini nama lengkapnya adalah
Hammam bin Yahya bin Dinar. Beliau wafat pada tahun 165 Hijriah, jadi periode tabi'in. Haddatsana Qatadah, dan menceritakan kepada kami Qatadah, nama lengkapnya adalah Qatadah bin Da'amah bin Qatadah As-Sadusi. Ini wafat pada tahun 117 Hijriah, jadi periodenya adalah periode tabi'in. An Abi Nadrah, bersumber dari hadis ini bersumber dari Abi Nadrah. Abi Nadrah ini nama kunyah, nama julukan. Nama lengkapnya adalah Al-Munzir bin Malik bin Qat'ah alias Abu Nadrah. Kemudian dilanjutkan an Abi Sa'id Al-Khudri, yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubay Al-Khudri Al-Ansari, salah satu sahabat dekat Rasulullah dari kalangan Al-Ansari, yakni orang-orang asli penduduk Madinah. Abi Sa'id Al-Khudri ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Qala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalla sibtani min Bani Israel, sungguh telah sesat dua golongan dari Bani Israel. Fa'arhabu an takuna dobab, dan saya khawatir, saya Rasulullah, apabila mereka menjadi ad-dobab atau menjadi kadal gurun. Hadis ini menceritakan tentang kesesatan Bani Israel, dan Rasulullah mengkhawatirkan karena sesatnya kemudian mereka tidak menjadi manusia yang normal, tetapi menjadi ad-dobab, menjadi kadal gurun, menjadi biawak seperti biawak. Nah, apa saja sih kesesatan Bani Israel ini? Disebutkan di dalam Al-Quran, antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah nikmat yang telah aku turunkan kepadamu. Wa aufu bi ahdi, dan pegang teguhlah janji. Ufi bi ahdikum, maka kami akan memegang janji kami Allah kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada Allah lah kamu harus tunduk. Ini tentu berbicara tentang Bani Israel, sebutan untuk keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah putra dari Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua. Pertama Nabi Ishak yang menurunkan Nabi Yakub, dan seterusnya. Nabi Yakub sendiri punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan Yahuda. Allah mengingatkan, wahai Bani Israel, wahai keturunan atau Bani Israel, ingatlah atas nikmat yang aku turunkan kepadamu. Jadi karakteristik kadal gurung yang pertama itu adalah tidak syukur nikmat. Nah, dalam konteks kita kenegaraan Indonesia, Allah sudah menganugerahkan nikmat yang sedemikian besar untuk kita. Allah beri kita alam yang sangat indah, penuh dengan panorama keindahan. Allah beri kita musim dingin, musim panas. Tidak ada dingin yang ekstrim, tidak ada panas yang ekstrim. Allah anugerahkan kepada kita alam yang sangat-sangat bersahabat untuk kehidupan. Allah anugerahkan aneka tumbuhan yang paling lengkap di seluruh dunia ini. Allah anugerahkan binatang-binatang yang paling lengkap di seluruh dunia di dalam satu negara Indonesia. Maka ini adalah nikmat yang mesti kita syukuri. Jangan sampai seperti Bani Israel, sudah diberi nikmat oleh Allah tetapi kufur, tidak mau mensyukuri nikmat. Nah, karakter kadal gurun ini adalah karakter kelompok golongan orang yang tidak mau mensyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dari Allah? Dengan memperbanyak
ibadah. Bagaimana dengan mensyukuri nikmat yang namanya Indonesia? Dengan bersama-sama menjaga nikmat Indonesia ini sebagai satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik dari kadrun yang pertama itu kufur nikmat, lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia, orang-orang yang lupa bahwa Indonesia adalah anugerah terindah dari Allah, maka mereka ya kurang lebih samalah dengan kadal gurun itu. Kemudian wa'aufu bi ahdi, junjunglah, tepatilah, laksanakanlah kesepakatan yang ada. Di dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 40 adalah kesepakatan bahwa risalah diturunkan kepada keturunan Nabi Yakub yang sangat dominan, namanya Yahuda ini, sehingga pengikutnya menyebut diri mereka dengan istilah Yahudi. Bahwa kelak setelah Yahuda dan seterusnya, mereka punya keturunan yang mendapatkan wahyu, namanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah syariat Yahudi ini kemudian berjalan, ada kesepakatan bahwa nanti akan datang Rasul dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang lain, yakni dari Nabiullah Ismail, Az-Zabih Ismail alaihissalam, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah termaktub di dalam Alkitab, di dalam Taurat. Termasuk di dalamnya adalah perjanjian yang disebut dengan Ten Commandment, 10 komitmen yang diberikan kepada kalangan Yahudi. Itu pun tidak dilaksanakan. Di dalam konteks keindonesiaan, aufu biahdi adalah menjunjung tinggi kesepakatan kebangsaan Indonesia, bahwa Indonesia ini lahir atas kesepakatan para founding fathers yang beragam agama, beragam keyakinan, beragam suku dan bangsa. Mereka bersama-sama bersepakat untuk membentuk satu negara yang namanya negara Indonesia. Kadrun di dalam konteks keindonesiaan adalah mereka yang tidak menjunjung tinggi kesepakatan kebangsaan Indonesia. Mereka yang hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, bahkan besar di Indonesia, makan dari bumi Indonesia, minum dari air Indonesia, menghirup nafas Indonesia, tetapi tidak mengakui keindonesiaan. Ini seperti orang Yahudi yang tidak mau menjunjung tinggi kesepakatan yang ada, bahwa Pancasila adalah kesepakatan para founding fathers yang harus dijunjung tinggi oleh kita semua, baik komunisme, leninisme, maupun, mohon maaf, kelompok-kelompok khilafatul Islamiyah, kelompok-kelompok Darul Islam yang ingin mengganti Pancasila. Itu sama artinya dengan tidak menaati kesepakatan kenegaraan, tidak menaati seperti kadal gurun, seperti karakter orang Yahudi yang tidak mau menjunjung tinggi kesepakatan bersama. Sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian tanggal 18 Agustus 45 disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan di dalam Jakarta Charter, Piagam Jakarta, kemudian tanggal 18 Agustus 45 dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sila-sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial adalah satu kesatuan dari Pancasila. Ya, kalau sekarang kemudian ada juga yang radikal, Pancasila diperas menjadi Trisila, diperas menjadi Ekasila. Itu sama saja dengan tidak menyepakati apa yang menjadi kesepahaman bersama para founding fathers. Ya, jadi sama-samalah dua-duanya kadrun yang nuduh RUU haluan ideologi Pancasila itu pro komunis, itu juga sama kadrun yang ingin menghendaki
Pancasila kembali ke syariat Islam sebagaimana rumusan Piagam Jakarta tanggal 20 Juni itu juga kadrun. Yang ingin merubah Pancasila itu juga kadrun. Sama-sama tidak aufu biahdikum, tidak menjunjung tinggi kesepakatan bersama. Ufi biahdikum. Kalau engkau Yahudi dalam hal ini menjunjung tinggi kesepakatan bersama, maka ufi biahdikum, aku Allah juga akan melaksanakan apa yang sudah dijanjiku Allah. Apa? Memberikan pahala, memberikan surga. Wa iyaya farhabun, maka takutlah engkau kepada Allah. Nah, ini di dalam konteks keindonesiaan. Ciri-ciri kadrun yang kedua adalah tidak aufu biahdi, tidak menyepakati kesepakatan bersama, kesepakatan kenegaraan yang dibuat bersama. Kemudian ciri-ciri dobab, sifat dobab ini bukan dobab, sifat kadal gurun yang dinisbatkan kepada Bani Israel. Yang ketiga adalah tidak mempercayai ketentuan-ketentuan Allah, bahkan mengkafirkan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa aminu, dan berimanilah, percayalah, bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, atas apa yang aku turunkan besertamu, yakni Alkitab, Al-Quran yang diturunkan kepada umat Islam, yang itu juga harus diikuti oleh kalangan Yahudi, karena ketika kemudian datang risalah baru, anna syari'atahu nasakh as-syari'al muqaddim, syariat yang baru itu adalah nasakh, menghapus syariat terdahulu, yakni syariat agama Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang enggan beriman kepada Allah, enggan mengimani Al-Quran, enggan mengimani Rasulullah Muhammad SAW, mereka diingatkan untuk aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirim bih, dan janganlah engkau menjadi kelompok pertama yang mengkufurkan, yang menolak kebenaran Al-Quran tersebut. Di dalam konteks keindonesiaan, kadrun ini diingatkan untuk selalu percaya akan nikmat kebersamaan, kebangsaan yang namanya Indonesia, dan jangan sekali-kali wala takunu awwala kafirin bih, menjadi orang yang mengkufurkan nikmat tersebut, menolak NKRI, menolak, menganggap Indonesia sebagai negara tauhid itu adalah awwala kafirin bih, menganggap orang lain yang berbeda sebagai kafir, awwala kafirin bih. Ini karakteristik sifat-sifat Bani Israel, sifat-sifat yang disebutkan dubab, sifat kadal gurun, sifat biawak darat. Nah, kemudian wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sifat kadal gurun yang keempat itu adalah talbisul haqqa bil batili, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Benar dan batil dicampur adukkan. Ayat-ayat Al-Quran yang sesungguhnya benar isinya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan batil. Apa? Menyakiti orang, membunuh orang, mengebom orang. Ini kan sesuatu yang batil, merusak persatuan dan kesatuan, membuat kerusuhan, menebarkan kebencian. Ini talbisul haqqa bil batil, seperti sifatnya orang-orang Yahudi dulu yang mencampur adukkan antara al-haq dan batil. Wala taktumul haqqa, dan jangan sekali-kali engkau menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal engkau tahu. Karakter kadrun ini adalah mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil. Ayat-ayat Al-Quran yang kesemuanya adalah benar digunakan untuk hal-hal yang batil, untuk mengkafirkan orang, memusyrikan orang, menyalah-nyalahkan negara, melakukan upaya untuk mengganggu persatuan dan kesatuan umat, mengganggu ketentraman bersama. Dan yang lebih ngeri lagi, wa taktumul haqqa, menyembunyikan kebenaran.
Seolah-olah Quran itu, Islam itu isinya adalah radikalisme. Keseluruhan dari Islam seolah-olah adalah yang dikedepankan hanya ayat-ayat tentang jihad yang dimaknai secara sempit. Jihad bermakna al-qital, hanya dimaknai dengan perang, dimaknai dengan melakukan sesuatu yang dikehendaki untuk dan atas nama agama, tidak melihat faktor-faktor sosial. Nah, ini karakter kadar gurun itu, talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Padahal engkau tahu bahwa Quran 6666 ayat menurut Imam As-Suyuti itu tidak hanya berisi tentang cinta, pemaknaan jihad, pemaknaan zalim, pemaknaan kafir itu tidak sepihak. Nah, kemudian karakter daripada Bani Israel yang ini menurut Nabi ini dikhawatirkan nanti mereka semua menjadi kadal gurun, menjadi tubab, itu adalah wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Diingatkan jangan sekali-kali memperjualkan ayat dengan harga yang murah, merendahkan ayat-ayat Al-Qur'an demi untuk kepentingan dunia yang sesaat, supaya dapat donatur, teriak-teriak takbir, teriak-teriak ayat, dapat duit, digunakan untuk aksi menolak Indonesia, menegakkan khilafah, mengkafirkan Jokowi, mem-PKI-kan Jokowi, menganggap kiai-kiai yang bersama dengan pemerintah sesat. Ini kan tidak tepat, ini tidak pas, dan ini karakter kadrun, karakter kadal gurun. Mohon maaf yang belum subscribe dulu ya. Kemudian setelah wala tastaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya farhabun, dan hanya takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut pada yang lain. Bukan kemudian karena merasa hanya takut kepada Allah menjelek-jelekkan aparat negara, menjelek-jelekkan presiden, menjelek-jelekkan kiai dianggap sebagai satu kebenaran. Kebenaran itu jangan kemudian dimaknai sesuai dengan isi kepala sendiri, sesuai dengan pemaknaan sendiri. Kemudian karakter kadrun yang selanjutnya adalah eksklusif. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Beribadahlah, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, berikan zakat. Tetapi jangan lupa beribadah itu harus warga'u ma'arraki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Beribadah itu tidak boleh eksklusif, hanya dirinya sendiri, tetapi warga'u ma'arraki'in, berjamaah, bersosial, berbaur dengan masyarakat supaya tahu dan mendengar urat nadi dari masyarakat tersebut. Jadi kalau ada orang yang beribadah menganggap dirinya paling benar, yang lain salah, itu namanya tidak warga'u ma'arraki'in. Kalau memaknai Islam itu hanya, mohon maaf, yang berjenggot, saya sih berjenggot, tetapi tidak menjadikan jenggot ini kemudian menyatakan yang tidak berjenggot itu tidak Islam. Berjenggot tetapi tidak menyatakan yang tidak berjenggot tidak Islam. Harus bersorban, yang tidak bersorban dianggap tidak agamis. Itu namanya tidak warga'u ma'arraki'in. Tidak melihat konteks kebudayaan, konteks kebangsaan Indonesia. Terus kemana-mana naik kuda, hanya berlatih memanah. Nah sekarang zamannya bukan zaman kuda. Berlatih keterampilan berperang itu tidak kuda dan memanah. Kalau memanah paling jangkauannya 100 meter, ditembak pakai bedil selesai, pakai stand gun rampung. Nah sementara medan tempur sekarang ini sudah rata, enak. Lah kalau pakai kuda, tabrak pakai mobil, selesai. Jadi memaknai itu jangan letterlek seperti itu. Seolah-olah yang Islam itu hanya yang bersorban, yang berjubah, yang berjenggot, mohon maaf, yang jidatnya hitam. Memaknai si mahum fi wujuhihim
min atharis sujud, itu tidak hanya wajahnya ini ada bekas sujud hitam. Para kiai, para ulama, mereka juga tiap malam sujud beribadah, sholat, tetapi tidak kemudian jidatnya jendol seperti itu. Karakteristik kadrun itu adalah mereka yang peribadatannya eksklusif, tidak inklusif, tidak terbuka menerima kritik. Yang beda di fatwa halal darahnya, di fatwa boleh dibunuh, diancam. Ini model apa? Ini modelnya kadrun. Nah, kemudian karakter kadrun yang lain. Jadi kadrun ini pengertiannya adalah terhadap pemaknaan hadis Rasulullah mengenai orang-orang Yahudi. Karakteristik orang Yahudi yang lain itu jargoni. Apa? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Itu jargoni. Atamuruna nasa bil birri. Apakah engkau memerintah orang untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan dirimu. Hanya bisa ngomong, tidak bisa ngelakoni. Itu jargoni. Para perekrut bomber itu jargoni, ngajarin orang lain untuk jadi bomber, jihadis, membunuh orang lain dengan bunuh diri dengan bom, tapi dia sendiri nggak mau melakukan. Itu kan jargoni namanya. Karakter kadrun itu karakter jargoni, bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Merasa dirinya yang paling benar. Wa antum tatlunal kitab. Yang berbeda dengan penafsiranku semua salah. Sampai ada yang untuk dan atas nama Islam menganggap lagu anak-anak sebagai pemurtadan dan kristenisasi. Balonku ada di mana, naik ke puncak gunung dan lain-lain. Ini berlebihan, inilah berlebihan. Dan itu karakternya, mohon maaf, karakter yang digambarkan karakter Yahudi di dalam Al-Quran. Karakter Abdub, karakter kadrun. Nih, jadi karakter kita tidak hanya bisa mau'izatul hasanah, tetapi bisa uswatun hasanah. Tidak hanya bisa memberi nasihat, tetapi bisa menjadi contoh. Kemudian karakter kadrun yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah ini adalah mereka tidak ikhlas. Mereka melakukan sesuatu tidak karena Allah, tidak sabar, tidak percaya penuh dengan ketentuan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah engkau kepada Allah bis-sabri, dengan bersabar, was-salah, dan sholat. Minta tolong kepada Allah itu dengan sabar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan cara ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf wan nahi mungkar bil ma'ruf. Jangan amar ma'ruf nyambi mungkar. Menyerukan kebaikan tetapi dengan cara yang mungkar, merusak. Bulan Ramadan ada warung buka dobrak-abrik warungnya, itu amar ma'ruf bil mungkar namanya. Tidak sabar terhadap permohonan minta tolong kepada Allah. Wasta'inu, dan minta tolonglah engkau bisabri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Fa innaha lakabiratun, sungguh meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat iku lakabiratun, sesuatu yang berat. Bersabar ini sesuatu yang berat. Tidak menonjol-nonjolkan dirinya sendiri, menonjol-nonjolkan keislamannya, menonjol-nonjolkan pemahamannya tentang agama. Kemudian tidak sabar, ingin melakukan perubahan, tidak sabar. Akhirnya apa? Berontak.
Dan itu dalam kesejarahan Indonesia, kelompok-kelompok yang tidak sabar, tidak istainu bisabri wassalah, habis. Ada PKI, ada DITII, ada PRRI Permesta, ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dan lain-lain yang tidak sabar melakukan perubahan. Itu dihabisi oleh sejarah. Maka wasta'inu bisabri wassalah, dan bermohon tolonglah, meminta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa inna, karena sesungguhnya meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat adalah sesuatu yang berat. Illa alal hasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Karakter kadrun itu tidak bisa khusyuk. Siapa orang-orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang yakin, yang percaya bahwa mereka akan bertemu Tuhannya, kelak akan ada kematian. Wa annahum ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah mereka semua akan kembali. Ini 9 karakter Yahudi yang disamakan dengan karakter kadrun. Dan mudahan kita semua ini dijauhkan dari karakter kadrun. Amin Allahumma amin. Dijauhkan dari karakter-karakter Israel yang digambarkan di dalam Al-Quran. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.